Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat adik-adikku semuanya. Di sini saya atas nama Wahyu Astuti, bidan dari Puskesmas Pundong, ingin menyampaikan sedikit tentang materi tentang kesehatan reproduksi remaja. Mengapa perlu disampaikan tentang kesehatan reproduksi remaja atau KRR? Karena agar remaja memiliki informasi yang benar dan bertanggung jawab. Kemudian terjadi perubahannya sikap dan perilaku agar sehat, aman, dan nyaman. Sehingga terjaminnya layanan medis dan konsultasi KRR yang memadai. Nah, remaja. Apa itu remaja? Remaja itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu remaja pra-remaja, kemudian remaja awal, kemudian remaja pertengahan, dan remaja akhir. Untuk remaja, pada di usia SMA itu di usia pada remaja pertengahan. Masa remaja, apa itu remaja? Yaitu masa peralihan atau transisi dari anak-anak ke dewasa. Nah, kemudian apa yang terjadi, perubahan yang terjadi pada remaja, yaitu adanya perubahan fisik termasuk perubahan seksual, yaitu meliputi pertumbuhan tinggi, perubahan berat badan, kemudian perubahan suara, adanya tumbuh jakun, produksi kelenjar minyak dan keringat. Kemudian adanya perkembangan dari dalam, yaitu meliputi perkembangan organ dan kelenjar seksual. Kemudian yang kedua adanya perubahan mental emosional, yaitu meliputi meningkatnya perhatian pada lawan jenis, yaitu perempuan pada laki-laki, laki-laki pada perempuan. Kemudian rasa setia kawan pada kelompok seusia atau sejajar, kemudian mudah terpengaruh, bersifat egois, timbul rasa kecewa, malu, maupun tertekan, kemudian rasa ingin dipuja oleh lawan jenis. Kemudian yang ketiga yaitu adanya perubahan intelektual, yaitu pemikiran yang melibatkan logika ataupun pengurangan atau deduksi. Kemudian reproduksi. Apa yang dimaksud dengan reproduksi? Reproduksi yaitu berasal dari kata re dan produksi. Re adalah kembali, kemudian produksi adalah membuat ataupun menghasilkan. Jadi reproduksi adalah suatu proses kehidupan manusia di dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup manusia. Kemudian kesehatan reproduksi remaja atau yang sering disebut dengan KRR, yaitu kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan kesehatan fisik, mental, sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Kemudian kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi yang sehat yang menyangkut suatu sistem fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Perubahan seksual pada remaja meliputi karakter seksual primer. Pada remaja putra biasanya terjadinya wet dream ataupun mimpi basah yang disebut pada umumnya adalah mimpi basah, yaitu pengeluaran sperma. Kemudian menegangnya alat kelamin pada saat-saat tertentu. Kemudian pada remaja putri yaitu mengalami menstruasi atau keluarnya darah dari kemaluan. Kemudian karakter seksual sekunder, yaitu pada remaja putra meliputi tubuh menjadi lebih jantan, suara menjadi besar ataupun pecah, kemudian tumbuhnya bulu rambut pada bagian tertentu, kemudian terjadinya jerawatan. Pada remaja putri meliputi buah dada yang mulai berkembang, pada bagian tubuh tertentu mulai berisi dan terlihat montok. Bagaimana terjadinya wet dream? Wet dream adalah mimpi basah, yaitu remaja laki-laki memproduksi sperma setiap harinya. Sperma tidak harus selalu dikeluarkan. Ia akan diserap oleh tubuh dan dikeluarkan melalui cairan keringat, kotoran cair, dan kotoran padat. Kemudian sperma bisa dikeluarkan melalui proses yang disebut dengan ejakulasi, yaitu keluarnya sperma melalui penis. Kemudian ejakulasi bisa terjadi secara alami, tidak disadari oleh remaja laki-laki, yaitu melalui mimpi basah atau yang sering disebut dengan wet dream. Bagaimana dengan menstruasi yang terjadi pada perempuan? Menstruasi terjadi karena sel telur yang diproduksi ovarium tidak dibuai oleh sel sperma di dalam rahim. Sel telur tersebut
menempel pada dinding rahim dan membentuk lapisan yang banyak mengandung pembuluh darah, kemudian menipis dan luruh keluar melalui mulut rahim dan vagina dalam bentuk darah. Kemudian menstruasi atau haid biasanya terjadi di antara 3 sampai 7 hari. Jarak antara satu haid dengan haid berikutnya tidak sama pada setiap orang, yaitu berkisar antara 21 sampai dengan 35 hari. Masa subur. Masa subur yaitu di mana terjadinya pelepasan sel telur pada perempuan. Titik puncak kesuburan terjadi pada hari ke-14, yaitu sebelum masa menstruasi yang akan datang atau berikutnya. Tetapi tanggal menstruasi berikutnya seringkali tidak pasti pada remaja. Biasanya diambil perkiraan masa subur yaitu 3 sampai 5 hari sebelum dan sesudah hari ke-14 tersebut. Pada masa remaja, pencegahan kehamilan dengan tidak melakukan hubungan seks pada masa subur atau dengan sistem kalender tidak dapat diandalkan karena disebabkan siklus menstruasi pada remaja perempuan biasanya tidak teratur. Ini adalah organ reproduksi perempuan, yaitu ada organ di bagian dalam dan organ bagian luar. Di bagian luar yaitu meliputi labia mayora, labia minora, klitoris, lubang vagina maupun adanya rambut kemaluan. Kemudian di bagian dalam meliputi vagina, mulut rahim atau yang disebut dengan serviks, rahim atau uterus, kemudian 2 buah saluran telur atau tuba Fallopi, dan 2 buah indung telur atau yang disebut dengan ovarium. Nah, kemudian pada reproduksi laki-laki, yaitu meliputi yakar ataupun yang sering disebut dengan penis, kemudian buah yakar atau testis, kemudian kantong yakar atau skrotum, saluran epididymis atau ductus epididymis, kemudian saluran sperma, kemudian kelenjar seminalis, kemudian kelenjar prostat, dan adanya saluran kencing ataupun uretra. Nah, bagaimana cara merapat organ reproduksi? Cara merawatnya yaitu dengan 1. Mandi teratur dengan membasuh alat kelamin dengan air hangat dan sabun yang lembut. Kemudian 2. Cuci tangan sebelum menyentuh alat kelamin. Kemudian setelah habis BAB maupun BAK, selalu cebok dengan arah dari depan ke belakang. Kemudian gunakan celana dalam yang bersih dan terbuat dari bahan katun. Kemudian hindari penggunaan sabun yang keras seperti tisu yang berwarna maupun mengandung aroma parfum. Kemudian hindari menggunakan handuk milik orang lain untuk mengeringkan kemaluan kita. Dan mencukur sebagian dari rambut kemaluan untuk menjaga kelembapan. Nah, pada saat menstruasi harus ganti pembalut minimal 2-3 kali per hari. Kemudian remaja, itu kadang terjadi kehamilan. Apa yang disebut dengan kehamilan? Kehamilan adalah suatu proses bertemu dan meleburnya sel telur dan sperma yang menghasilkan embrio. Kemudian kesiapan seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan ditentukan oleh kesiapan fisik, kesiapan mental, emosi, psikologis, dan kesiapan sosial ataupun ekonomi. Seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika ia telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya ketika tubuhnya berhenti tumbuh, yaitu sekitar usia 20 tahun. Kemudian kehamilan yang terjadi pada usia kurang dari 20 tahun bisa berakibat perdarahan, keracunan kehamilan, kejang, kanker serviks, serta kematian. Kehamilan sehat adalah antara usia 20 sampai 35 tahun. Untuk persiapan kehamilan, kehamilan merupakan suatu proses, suatu kondisi fisiologis, bukan suatu penyakit, tetapi itu mengalami perubahan besar di dalam tubuhnya. Kehamilan perlu disiapkan supaya ibu maupun bayinya sehat. Kemudian persiapan kehamilan paling tidak 3 bulan sebelum hamil harus sudah disiapkan. Kita sering mendengar dengan kehamilan tidak diinginkan atau KTD. Apa itu KTD? Yaitu suatu kehamilan yang karena suatu sebab, maka keberadaannya tidak diinginkan oleh salah satu atau kedua calon orang tua bayi karena mungkin kurang pengetahuan, kemungkinan gagal kontrasepsi, ataupun akibat dari perkosaan. Beberapa kerugian dari KTD pada remaja, yaitu remaja tidak siap untuk hamil, maka ia bisa saja tidak mengurus dirinya dengan baik dan kehamilannya
Kemudian sulit mengharapkan ajarnya kasih sayang yang tulus dan kuat dari ibu sehingga anak menjadi terlantar, kemudian mengakhiri kehamilannya atau sering disebut dengan aborsi. Dampak dari aborsi adalah perdarahan, infeksi, kematian, stres berkepanjangan. Kemudian adanya PMS ataupun penyakit menular seksual, yaitu suatu penyakit yang dapat ditularkan dari seorang kepada orang lain melalui hubungan seksual. Seseorang berisiko tinggi terkena PMS bila ia melakukan hubungan seks dengan berganti pasangan, baik itu melalui vagina, oral, maupun anal. Bila tidak diobati dengan benar, penyakit ini dapat berakibat serius bagi kesehatan reproduksi, seperti terjadinya kemandulan, kebutaan pada bayi yang baru lahir, dan bahkan bisa terjadi kematian. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.